Meskipun masih pada masa pandemi, kita jangan pernah menyerah. Kita harus menjadi pemenang. Bersemangatlah. Nah, sesi berikut ini kiranya akan memberikan inspirasi bagaimana bisa bangkit dari keterpurukan karena aneka kondisi yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Baik Romo, maaf ini ada satu pertanyaan ya Romo ya. Semoga pertanyaan ini bisa membawa kebaikan bagi yang mendengarkan ya Romo ya. Silakan. Romo kan pernah mengalami stroke ya. Kira-kira apa sih Romo hal-hal yang terjadi, entah itu pikiran, perasaan, segala macam ya Romo ya, sebelum Romo terkena stroke itu Romo? Baik dokter, terima kasih ya. Saya tidak tersinggung, saya senang berbagi cerita juga. Sebab mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Sebab kalau orang sudah menemukan inspirasi, dia sudah beroleh solusi. Terutama orang-orang yang mengalami masalah seperti saya. Tanggal 29 November tahun 2020 ada kegiatan di gereja sampai pukul 2 siang. Sesungguhnya saya merasa capek. Saya duduk di gereja pun sudah berapa kali saya ngantuk ya. Capek secara fisik maupun pikiran ya Romo ya. Nah lalu saya bilang dengan teman-teman, ayo sudah bubar kita. Saya lelah, saya mau istirahat. Lalu kami bubar. Kemudian saya ke kamar, saya sudah ganti pakaian, saya berbaring. Saya merasa letih luar biasa, seperti masuk angin. Ya itu pengalaman ya. Nah lalu saya ingat ada umat paroki ini yang pandai memijat. Maka saya WA, ibu bisa minta tolong kak, saya kayaknya masuk angin nih. Oh bisa katanya. Kapan? Ya kalau lebih cepat lebih bagus. Bisa katanya, saya segera datang. Nah maka saya lalu keluar mencari satpam gereja, memberitahukan bahwa Ibu Anu akan ke pastoran untuk memijat saya. Soalnya kalau nggak diberitahukan, tidak ada orang yang diizinkan masuk ke kompleks ini, apalagi ke pastoran, karena ya kita pada masa pandemi ya. Nah begitulah ibu itu tiba, lalu saya tidur terungkup, ya pijat punggung, ya, lalu tangan dan kaki, dan waktu itu saya merasa memang seperti ya ada angin keluar. Dan selang berapa lama saya sudah merasa lega sekali, ringan badannya, enteng. Lalu saya minta tangan lagi dan kaki, saya telentang dipijat, dan saya sampai benar-benar sudah merasa nyaman. Saya pikir saatnya tidur ini. Saya bilang, Bu, sudah cukup sama tidur. Nah ibu itu berkemas, saya pikir saya tidak mau terganggu tidur nanti, maka saya ingin ke kamar mandi dahulu. Nah, lalu saya turun dari tempat tidur. Begitu satu kaki saya menyentuh lantai, saya ambruk. Saya merasa tidak ada tenaga sama sekali. Lalu saya ingat menjaga kepala supaya tidak terhempas ya. Saya peganglah pinggir tempat tidur. Tetapi untuk memegang itu pun tak ada tenaga. Lalu saya melorot ke lantai, terduduk di lantai. Itu Romo udah merasa lemas ya Romo ya? Lemas sekali, tidak ada tenaga, seperti berada pada titik nol. Nah beruntung ibu itu masih di pintu, dia sebenarnya mau pergi, dengar ada bunyi lalu dia masuk. Romo ada apa? Aduh saya sakit. Sakit apa? Syukur ada batu. Tiba-tiba saya merasa tes kena lengan kiri saya. Saya merasakan lengan kiri saya putus. Saya cari akhirnya saya dapat dengan saya pegang. Saya lihat dah lembek ya, lembek dan kelihatan agak menyusut. Waduh saya stroke. Tolong panggil ya. Sian saya bilang, HP saya ada di meja, ambil telepon, saya bilang minta tolong. Nah, begitulah cerita awal. Maaf Romo, pada saat Romo merasakan bahwa badan jadi lemes, apakah di saat itu Romo sudah berpikiran bahwa saya kena stroke?
belum kepikiran. Belum kepikiran ya? Belum. Tapi waktu saya melihat tangan saya sudah lemas, lalu kelihatan menyusut, mengkerut, saya tahu saya stroke. Karena saya sering melihat orang yang kena stroke rupanya begitu. Dan memang seperti itu ya. Pada umumnya awal orang kena stroke itu seperti ada sebuah energi yang hilang dalam tubuhnya, ya. Sehingga sebagian separuh badan, biasanya kalau laki-laki itu sebelah kiri, kalau wanita itu sebelah kanan, itu merasa bahwa seperti badannya itu tidak ada. Jadi tidak merasakan sama sekali itu. Ya, benar, itulah saya rasa seakan-akan tangan saya terlepas, maka saya cari-cari, lucu sekali. Saya cari mana tangan saya. Kenapa? Apa? Begitu saya dapat tangan saya lihat. Jadi kalau dianalisa ya Romo ya secara energi, bahwa ketika kita mengalami pekerjaan yang berat, lalu waktu kita benar-benar fokus dan konsen yang berlebihan, itu biasanya tingkat energi kita tuh sedang tinggi-tingginya Romo. Artinya, dan energi itu selalu, simbol-simbol energi itu selalu mengeluarkan vibra atau getaran. Jadi kayak getaran-getaran yang keluar itu terlalu tinggi. Nah, memang sebaiknya ketika kita merasa sudah terlalu capek, itu memang kita mesti menurunkan frekuensi tinggi energi itu. Seperti itu. Dengan cara ya tidur lebih tenang, menyadari kondisi seperti itu biasanya. Nah, Romo, pertanyaan lagi nih. Setelah kejadian seperti itu, apa yang dialami Romo ya? Kan pasti ada banyak pertolongan ya saat itu. Kira-kira apa Romo waktu itu yang terjadi? Pertama ya saya langsung dipersiapkan mobil, lalu yang bertanya, Romo mau dibawa ke rumah sakit Carolus atau Medistra? Saya pikir dalam kondisi seperti ini harus cepat sampai ke rumah sakit, maka dah ke Medistra saja saya katakan. Walaupun sebenarnya saya ingin ke Carolus. Nah, tiba di rumah sakit saat menunggu pertolongan, saya mengalami ketakutan luar biasa, tegang, panik ya Romo ya, pasti ya, benar panik. Saya pikir saya segera mati. Ya. Namanya itu itu hal yang lumrah ya. Ketika kita merasa, aduh, kok saya seperti ini, saya bisa seperti ini. Nah itu biasanya orang. Maka saya panggil Pastor Desi yang menemani ke masjid. Pastor, tolong urapi saya. Lalu pastor itu segera pulang ke pastoran mengambil minyak pengurapan orang sakit. Nah, pas ada Pastor Alfred, maka Pastor Alfred yang mengurapi saya. Ketika pastor itu mengucapkan doa sebelum mengurapi, itu hati saya sudah mulai tenang ya, perasaan sudah adem. Dan saya lalu memejamkan mata, pastor itu mengurapi saya. Saya benar merasa sudah teduh, sejuk, dan ya tenang. Luar biasa ya Romo ya. Waktu itu saya berpikir tidak jadi mati. Luar biasa. Aman. Iya. Nah, itu. Jadi ketika kepanikan itu sedang memuncak-muncaknya, lalu datanglah sebuah penghiburan ya Romo ya, yang menjadikan kita tenang. Ya, itu kata yang bagus sekali, kata penghiburan. Doa itu memang enak didengar ya. Itu kata-kata tertentu sudah biasa kita dengar, sangat menyentuh dan benar-benar menguatkan. Tambah lagi pengurapan itu menjadi mantap lah. Betul. Itulah kunci awal dari sebuah perubahan menuju kesembuhan ya Romo ya. Memang wajar ya kalau kita mendapatkan sesuatu yang menakutkan, kita akan menjadi panik luar biasa. Tapi kita harus sadar saat itu ketenangan dibutuhkan. Kesadaran akan kekinian itu ya Romo ya. Mungkin terus kira-kira habis seperti habis itu bagaimana Romo? Apa lagi yang Romo alami saat itu, dan kondisi di sekitarnya itu bagaimana Romo? Jadi saya sudah diperiksa CT scan ya. Lalu saya tidak tahu hasil, tetapi kemudian diberitahu pastor harus dirawat di ICU supaya bisa dipantau secara intensif. Saya bilang terserah,
saya ikuti yang terbaik. Nah, saya masuklah ICU. Hmm. Itu kan sore ya, sore artinya segera malam. Itu saya tidak peduli lagi apa, pokoknya pikiran saya yang paling mendesak bisa tidur itu nomor satu. Tetapi kalau tidak bisa tidur, istirahat itu sudah sangat perlu. Tetapi malam kedua dokter, tiba-tiba saya merasa haus luar biasa. Saya panggil suster itu, tetapi tidak ada yang menyaut. Saya lambai-lambai tangan saya, tetapi tidak ada yang, seakan-akan tidak ada yang melihat. Saya berpikir, apakah ini semacam ilusi atau memang pas mereka tidak melihat ke arah saya. Tapi saya tidak mau berkecil hati. Nah, ketika suster melihat pasien yang di samping saya bilang, suster tolong, saya haus sekali. Nah, lalu dia berikan saya minum. Waktu itu saya merasa nyaman, luar biasa, segar sekali. Nah, itu waktu di ruang ICU. Kemudian sesudah 3 malam, dokter beri kabar, menyampaikan kabar gembira. Pastor, kondisi bagus, sekarang sudah pindah ke ruang perawatan. Waduh, saya senang sekali ya. Saya senang sekali. Ada perubahan ya, Romo ya. Pertama kondisi baik, ya. Kedua nanti ada teman di ruang perawatan. Ya. Nah, tetapi begitu tiba di ruang perawatan, saya tidur. Waktu bangun, saya bergumul dengan pengalaman yang ya, membuat juga ciut rasanya. Ya. Ada 3 perasaan dominan. Yang dominan ya. Pertama, merasa bersalah dan serentak menyalahkan diri sendiri dengan bertanya-tanya, coba kalau saya tidak begini, kan tidak begitu, kan tidak begini. Coba waktu itu saya minta dokter ukur tensi saya, kan tidak kebablasan. Ya. Coba kalau saya ambil tindakan begini sebelumnya, mungkin tidak jadi jatuh stroke begini. Jadi itu perasaan berkecamuk ya. Rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Nah, kemudian perasaan yang kedua ya mulai rasa lesu karena tak ada tenaga ya, dan sakit di beberapa bagian tubuh. Ya, saya ingat benar waktu disuruh bergeser posisi, tidak ada tenaga. Kepala saya sudah kerahkan segenap tenaga tetapi tidak bergerak. Seakan-akan pikiran dan anggota badan tidak connect ya, Romo ya. Seakan-akan putus antara perintah dengan pelaksanaannya. Ya. Nah, maka waktu itu saya sadar, oh ini rupanya yang membuat sejumlah orang kena stroke itu jadi terkesan malas ya. Lebih memilih tidur atau duduk saja karena memang lemah dan ada memang sakit pada bagian-bagian badan tertentu. Nah, kalau sudah nyaman berbaring pada posisi tertentu disuruh bergerak, itu menimbulkan rasa sakit yang rasanya harus dielakkan. Tetapi menurut perawat itu tidak baik ya, rasa sakit juga harus dilawan. Nah, pertama kali saya turun dari tempat tidur untuk MRI ya, saya tidak bisa mengangkat kaki saya ya, harus 2 orang perawat memapah saya baru bisa duduk di kursi itu. Nah, itu perasaan dominan yang kedua. Yang ketiga, saya merasa sudah habis rasanya, habis, masa depan saya tak ada lagi. Ada perasaan pesimis ya, Romo ya, merasa tidak berguna lagi ya, bercampur baur antara rasa apa tadi, kalau tidak begini pasti tidak begitu ya, lalu rasa sakit, rasa lemah, tak ada tenaga. Itu saya pikir dah selesai, maka saya ini selamanya mungkin akan menjadi beban orang. Itu pergumulan berat saya rasakan, dan mungkin ya kebanyakan orang mengalami stroke juga begitu ya. Ya, rata-rata seperti itu, Romo. Ya, memang secara energi pun ketika kita mengalami stroke itu separuh simpul-simpul energi di dalam tubuh kita itu menjadi pasif. Seperti sebuah rumah mengalami konslet listrik ya, Romo ya, sehingga turun dia kan.
Ya. otomatis off itu, otomatis dia menjadi mati, bukan mati tapi menjadi pasif, ya seperti itu. Sehingga untuk digerakkan untuk melakukan sesuatu pun sangat-sangat susah. Ya. Seperti ada satu bagian separuh tubuh kita energinya diambil gitu. Ya. Seperti itu. Yang saya rasakan itulah, sudah sangat ayo bergerak, Ya. tetapi tidak ada tenaga, atau kata-kata seperti putus Ya. antara perintah dengan pelaksanaan. Iya, betul. Terus Romo, ketika sudah mengalami proses ketiga apa ya, pikiran yang menakutkan itu, Ya. apa yang bisa membuat Romo sampai saat ini tetap tangguh untuk mengalami stroke ini, Romo? Oh dokter, saya merasa beruntung karena selama menjalankan tugas sebagai pastor, ya, saya mengunjungi banyak orang sakit, termasuk orang yang terserang stroke. Saya lihat bagaimana orang yang sudah lanjut usia pelan-pelan bisa pulih. Maka saya pikir, wih, saya ini masih muda, ya, umur baru 60 tahun, masa tak bisa. Itu modal saya yang utama. Jadi kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Nah itu yang penyemangat saya. Kemudian waktu mulai fisioterapi, ya, fisioterapi. Waduh. Pernah sekali saya batalkan fisioterapi karena apa? Saya teringat rasa sakitnya itu, ya, menghantui. Tetapi fisio katakan kepada saya, Romo, atlet tidak akan pernah mendapat juara satu kalau tidak latihan keras. Oh iya ya, benar juga ya, saya tak mungkin cepat pulih kalau juga tidak berlatih keras. Nah itu yang memotivasi saya. Jadi terjadi perubahan cara berpikir ya Romo, ya? Ya benar. Jadi cara berpikir itulah langkah pertama sebuah perubahan. Ya, sebuah pilihan ya. Berpikir untuk mundur atau untuk maju. Ya. Menyerah atau jadi pemenang. Ya, betul. Ya, itulah yang membuat Romo menjadi semangat ya Romo, ya. Bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi perubahan, dan perubahan itu mengarah pada yang baik karena Romo berpikir sesuatu yang baik dari mengamati pengalaman Romo, ya. Ya, itu luar biasa Romo. Luar biasa karena banyak orang yang mengalami terutama stroke. Ketika dia kena stroke, dia merasa sudah hidup saya berakhir. Mereka mengalami pesimis. Sehingga secara energi pun mereka semakin mundur Romo. Lama-lama energi itu yang tadinya pasif menjadi mati. Kalau sudah mati itu sudah susah untuk diperbaiki.